Tiga alasan Nico Zaniolo bakal gabung Juventus musim depan, siap main bareng Dusan Vlahovic. Masa depan Nicolo Zaniolo bersama AS Roma masih belum pasti. Ada banyak klub yang tertarik pada pemain 22 tahun itu, tapi Juventus punya kans lebih besar untuk mendapatkan jasanya musim depan. Zaniolo masih terikat kontrak dengan Roma hingga Juni 2024, tapi beberapa waktu lalu Thiago Pinto ragu dengan masa depan Zaniolo. Sang direktur teknik itu tidak yakin Zaniolo akan bertahan di Roma. Beberapa klub di luar Italia tertarik pada jasa Zaniolo. Tapi ex-pemain Inter Milan itu juga punya peluang untuk tetap bertahan di Italia sebab dia punya tawaran yang menarik dari Juventus. Pindah ke Juventus bisa menjadi prospek yang cukup bagus untuk Zaniolo, begitu juga sebaliknya. Zaniolo bisa membuat Juventus punya skuad yang menjanjikan untuk masa depan. Di bawah ini adalah 3 alasan mengapa Zaniolo bakal pindah ke Juventus. Media sosial meninggalkan jejak yang bisa memetakan masa lalu dan menebak masa depannya. Hal itu terjadi pada kasus Zaniolo. Pemain 22 tahun itu pernah menyatakan rasa kagumnya kepada Juventus. Lewat laman Facebook miliknya, saat masih berusia 14 tahun, Zaniolo diketahui pernah menuliskan kata-kata kekaguman pada Juventus. Saat itu Juventus dilatih Antonio Conte dan menang sedang berjaya. Sementara itu, pada era kini Zaniolo diketahui cukup akrab dengan sejumlah pemain Juventus seperti Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci dan juga Manuel Locatelli. Zaniolo sering memberikan suka pada unggahan ketiga pemain itu. Jose Mourinho membawa proyek besar dan ambisi baru di Roma. Tapi musim pertama Mourinho bersama Roma tidak berjalan cukup mulus. Situasi ini mungkin akan membawa dampak bagi keputusan Zaniolo. Thiago Pinto ragu dengan masa depan Zaniolo. Sementara rumor tentang tuntutan finansial juga bisa membawa pengaruh pada keputusan yang dibuat Zaniolo. Kabarnya jika bersedia pindah ke Turin, Zaniolo akan mendapat gaji besar dari Juventus. Sementara Roma akan mendapatkan dana transfer hingga 50 juta euro, tawaran yang mungkin akan menggoyahkan kebersamaan Roma dan Zaniolo. Juventus butuh Zaniolo, ya, terutama jika Paulo Dybala memilih tidak menaikkan kontrak baru dan meninggalkan klub. Zaniolo akan jadi pengganti yang cukup ideal untuk sosok Dybala. Juventus sempat menawarkan gaji 10 juta euro per musim pada Dybala, tapi tawaran itu sudah dicabut. Ini proses negosiasi berjalan sangat alot dan mungkin tidak akan mencapai kata sepakat. Zaniolo bakal membuat Juventus lebih hemat dari sisi gaji. Selain itu mereka bakal punya trio lini serang yang menakutkan bersama Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Mereka bisa jadi investasi jangka panjang klub. Juventus memang butuh Dusan Vlahovic. Usai ditinggalkan Cristiano Ronaldo, Juventus baru mendapatkan striker mumpuni dalam diri Dusan Vlahovic di bursa Januari. Sejauh ini transfer Vlahovic berbuah manis. Juventus melepas Ronaldo ke Manchester United pada musim panas lalu. Penyerang asal Portugal itu meninggalkan Turin jelang berakhirnya bursa transfer. Juventus memang sempat merekrut Moisés, namun Ken tak konsisten dan baru mencetak 5 gol dalam 27 kali penampilan di semua kompetisi bersama Juventus. Juventus baru membayar Dusan Vlahovic dari Fiorentina pada bursa transfer Januari. Striker berkebangsaan Serbia itu direkrut dengan nilai transfer mencapai 70 juta euro. Vlahovic langsung menjawab kepercayaan Massimo Allegri dengan gol-golnya. Dia sudah mencetak 4 gol dalam 6 kali penampilan di semua kompetisi. Terakhir, striker berusia 22 tahun itu mencetak 2 gol ke gawang Empoli. Bek Juventus Matthijs de Ligt meyakini bahwa Dusan Vlahovic memang sosok striker yang dibutuhkan timnya. Dia juga terkesan dengan kualitas Vlahovic. Kami kehilangan Cristiano Ronaldo di akhir musim panas dan dengan itu tentu saja kami kehilangan 30 gol, kata de Ligt pada Ronaldo, seperti dilansir dari Football Italia. Karena transfernya sangat terlambat, kami tidak bisa langsung mendapatkan pemain seperti Dusan Vlahovic. Kami jelas kehilangan itu di awal. Ketika saya bertanding melawan dia Vlahovic, saya sudah memperhatikan betapa kuat dan bagusnya teknik yang dia miliki. Dan yang secara khusus membuat saya tertarik adalah dia begitu gigih ingin mencetak gol. Dia hampir memarahi teman setimnya ketika dia tak dapat bola. Anda butuh penyerang seperti itu di depan, kata de Ligt. Allegri, kami harus mencetak gol. Massimiliano Allegri berbicara kepada Awak Media menjelang leg pertama semifinal Frecciarossa Coppa Italia yang dijadwalkan kick-off pada hari Senin dini hari, tanggal 3 Maret pukul 03 waktu Indonesia Barat melawan Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Gol tanda.
Saya selalu menyenangkan bermain di Florence. Laga ini terdiri dari 2 leg, jadi penting bagi kami untuk mencetak gol besok karena aturan gol tandang masih berlaku musim ini di Coppa Italia. Fiorentina memainkan gaya sepak bola yang intens. Saya mengharapkan pertandingan tempo tinggi. Nostalgia Vlahovic. Dusan Vlahovic akan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Fiorentina dan Florence kepada dirinya. Mereka membantu membentuknya seperti apa yang kita sudah lihat belakangan ini. Dia jelas emosional tentang kembalinya dia ke tempat di mana dia dibesarkan di Serie A. Berita cedera. Sepanjang musim selalu ada cedera, jadi saya tidak khawatir tentang situasi saat ini. Mattia De Ciclio siap untuk bermain, sementara Leonardo Bonucci sudah memiliki istirahat total 2 hari. Dirinya akan absen dikarenakan tampil dalam 2 pertandingan terakhir setelah pulih dari cedera. Paulo Dybala dan Federico Bernardeschi diharapkan kembali pada hari Kamis dan seharusnya sudah siap di pertandingan akhir pekan. Daniel Rugani juga dalam proses pemulihan, tapi Giorgio Chiellini masih akan absen. Alexandro membutuhkan 10 hari lagi, sementara kami berharap Denis Zakaria bersedia untuk leg kedua melawan Villarreal di Liga Champions. Dukungan kaum muda. Kami memiliki 3 atau 4 pemain muda yang siap untuk maju. Diego Stramaccioni telah dipanggil ke tim utama di samping Mattia Soul, Fabio Miretti, dan juga Marley Aek. Miretti adalah pemain bagus tapi perlu mendapatkan pengalaman di lapangan. Namun demikian, satu di antara Soul, Aek, dan juga Miretti akan bermain. Lini serangan. Moise Kean akan selalu menemukan dirinya dalam posisi untuk mencetak gol. Dia bermain bagus melawan Empoli di akhir pekan, sementara Dusan akan memberikan ketenangan kepada tim. Karena dengan pemain seperti dia di lapangan, kami tahu kami akhirnya akan mencetak gol. 2 antara Kean, Vlahovic, dan Morata akan bermain. Kami perlu berusaha mulai hari ini hingga 20 Maret agar saat kembali dari jeda internasional, kami masih tetap melanjutkan dengan baik sisa musim ini. Menyalakan fokus. Kami perlu meningkatkan satu aspek dari permainan kami. Kami telah kebobolan terlalu banyak gol yang dapat dicegah akhir-akhir ini, yang berarti kami terlalu santai selama pertandingan. Kami tidak bisa mematikan di lini belakang seperti yang telah kami lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ketika kita tidak merasakan resiko apapun, kita menjadi bahaya bagi diri kami sendiri. Kami perlu menjaga perhatian dan terus waspada setiap saat.